Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Dan sekarang kita lagi ada di HQ atau headquarternya BYD. Nah, itu yang bener tuh ngomongnya. BYD di Shenzhen, China. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini. Wah, gede banget ya headquarternya, kantor pusatnya BYD di sini. Ini adalah BYD Han. Wah, penasaran banget nih sama mobil ini. Kira-kira cocok nggak ya masuk Indonesia? Oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. This is it, CVT Review First Impression BYD Han. Oke, sebelum kami mulai reviewnya, seperti biasa, kita akan berbicara sedikit nih tentang sejarah dari BYD. Mungkin dari kalian belum tahu nih, BYD itu apa sih? Kalau kita sebut di Mandarinnya itu BYD, ya yang benar ya. Jadi BYD itu adalah sebuah perusahaan otomotif, ya BYD Auto. Tapi sebenarnya BYD itu nggak cuma bergerak di bidang otomotif saja. Ya, dia pertama kali tuh dulu di tahun 95 dia bergerak di bidang teknologi. Memang perusahaan ini tuh berfokus pada teknologi, berbasis teknologi. Jadi awalnya BYD itu di tahun 95 itu dia memproduksi baterai lithium ion, tapi khusus untuk perangkat-perangkat elektronik seperti handphone, laptop gitu ya. Bahkan di tahun 2000 awal BYD itu juga sebagai supplier baterai untuk berbagai brand elektronik terkenal ya, handphone pada zaman itu. Ada Motorola seperti yang kita ketahui ya, terus kemudian Nokia. Nah, itu BYD supply itu. Sampai akhirnya di tahun 2003 itu BYD mengakuisisi salah satu perusahaan otomotif di China ya, di China sini, di Tiongkok. Dan mobil elektrik pertamanya itu diproduksi di tahun 2009 atau 2010 dengan namanya tuh E6 ya, atau N6. Nah, kalau kalian pernah lihat ya di Bluebird, taksi Bluebird, itu kita udah pakai semua loh sebenarnya si BYD N6 ini, E6 ini ya. Walaupun memang modelnya udah mulai outdated, tapi sebentar lagi katanya sih infonya akan digantikan dengan generasi yang baru. Nah, sampai akhirnya dia juga meluncurkan semua lineup lainnya, ya berbagai lineup lainnya. Dan dibagi-bagi nih, dia ada yang namanya Dynasty Series, lalu kemudian ada Ocean Series. Nah, Ocean Series seperti yang kita ketahui itu seperti misalnya kayak Seal, terus kemudian Dolphin, nah itu masuknya Ocean Series. Nah, tapi yang di sebelah kami ini adalah BYD Han. Ya, namanya Han. Ini masuk dalam Dynasty Series. Ya, ini dinasti dulu kerajaan Cina sana. Ini Han ini merupakan salah satu dinasti terbesar pada saat itu ya, Golden Age di Cina. Ya, dan cakupannya cukup besar. Dan pemimpinnya, rajanya pada saat itu tuh terkenal sangat baik. Lalu kemudian juga powerful, kemudian makmur gitu. Jadi Han itu melambangkan kemakmuran, powerful gitu, kekuatan. Makanya diberikanlah nama Han di BYD Han ini ya. Dan kalau kalian perhatikan ini unik banget. Oke, langsung aja kita bahas tentang desainnya. Oh iya, sorry. BYD Han ini dia diluncurkan pertama kali itu diperkenalkan di sekitar tahun 2020 ya, dan dia masuk dalam kelas E-segment ya, atau kelas dia berada antara medium sedan sama full size sedan gitu ya. Memang posisinya di situ. Kalau kita bicara soal mobil yang berada di E-segment, contohnya itu E-Class, 5 Series. Nah, si BYD Han itu masuk dalam kelas segmen tersebut. Desainnya ini jujur ya, kami sih suka ya, apalagi dengan warna ini katanya sih warna special edition. Ya, jadi warna green ini nih kayak emerald green gitu ya. Ini warna hoki tahun ini by the way ya. Dan ini kami suka banget desainnya. Dia memang di hoodnya ini dia nggak yang ada power dome-nya banyak-banyak garis, enggak. Dia slick aja di sini, lalu kemudian di sini juga pastinya grillnya dia dibalut dengan warna piano black finish ya, kita bisa lihat sendiri, yang menyambung sampai ke headlamp-nya atau lampu depannya nih. Lampu depannya juga keren banget, desainnya di sini kayak ada iluminasi. Dia ada DRL LED di sini, tapi ada iluminasi warna birunya juga nih. Di sini ada 3 garis gitu ya, yang menambah kesan tuh mobil itu futuristik banget. Lalu kemudian juga selain itu juga memberikan kesan elegannya gitu dari desain lampunya. Lalu kemudian juga di sini sudah disematkan dengan 3 proyektor LED. Semuanya sudah pasti LED, dan begitu pula juga untuk lampu seinnya.
Lalu kemudian lanjut ke lower bumpernya. Iya, ini dia juga sleek ya, simple aja tapi futuristic gitu. Di sini dibuat tampilannya itu lebih mewah, anggun gitu ya. Lalu kemudian di sini masih diberikan airflow. Ini lubang AC loh. Jadi bisa menambah aerodinamis dari si BYD Han ini. Lalu kemudian juga pastinya di sini ada emblem Han. Ini artinya Han. Ini adalah huruf di Mandarin ya, artinya ini Han. Di sini juga ini sepertinya kalau lampu senja ya dia nyambung gitu. Di sini ada DRL LED barnya juga di sini. Nice. Lalu kemudian di bawah kita lanjut lagi ke bawah, di sini ada kamera 360-nya di bawah sini. Nice ya. Di sini juga masih diberikan aksen-aksen piano black finish juga. Bagus. Ini sebenarnya bahasa desainnya ini juga mirip seperti Seal yang udah diluncurkan di Indonesia ya. Memang bahasa desain BYD kekinian ya seperti ini gitu. Oke, itu aja dari bagian depannya. Kami sih suka banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian samping dari BYD Han. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini mobilnya cukup panjang ukurannya. Dia ukurannya itu panjangnya di 4.995 mm. Hampir 5 meter loh mobil ini panjangnya. Ya, lagi-lagi memang dia masuk dalam segmen E-segmen ya, executive car gitu. Oke, pertama-tama kita bahas dulu dari velgnya nih. Nah, ini desainnya kami suka banget. Ini desainnya dia multi-spoke kayak gitu ya, jaring-jaring banyak. Dan dia dibalut dengan warna two-tone color kekinian ya, dual tone. Di sini ada piano black finish, lalu kemudian juga ada silver-silver aksennya. Dan yang kerennya lagi di sini juga ada detail menarik. Di velgnya dia ada logo untuk di dopnya nih, dia lambangnya Han. Wow, huruf aksara Han-nya itu keren banget. Dan berhubung tadi gue udah sempat mention juga sebelumnya kalau mobil ini tuh yang special edition ya. Jadi warnanya itu hijau. Bahkan warna hijaunya itu sampai ke brake calipernya diwarnain hijau kayak gini ya. Dan bahkan di sini juga ditulis ada aksara Han-nya di dalam sini. Keren. Dia ventilated juga ya untuk disc brake-nya. Nice. Oke, untuk ban dan velgnya sendiri, dia velgnya itu dia ukurannya di 19 inci. Dan dibalut dengan ban dari Goodyear, ya Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Ya ini salah satu ban high performance juga. Ya dengan profilnya itu di 245 45 ring 19. Untuk ukuran di depan seperti itu. Bagaimana dengan di bagian belakangnya? Dia profilnya sama persis ya di 245 45 ring 19 dan desainnya juga sama persis ya, velgnya kami suka. Oke, lalu kemudian juga pastinya ini ciri khasnya BYD kalau kita perhatikan di BYD lainnya seperti di Seal, di sini juga ada tulisan BYD Design ya. Ini mirip-mirip seperti adalah salah satu mobil Eropa lah ya. Tapi nggak apa-apa, implementasinya menurut kami bagus di sini, elegan gitu ya, nggak terkesan norak. Biasanya kan kalau yang agak mirip-mirip gitu itu jadi implementasinya nggak bagus, norak. Tapi di sini jadi elegan, bagus di BYD Han ini. Sampai di sininya ini ada list-list kayak gini. Warna piano black finish menyambung sampai ke pintu depannya. Jadi nggak cuma di fender depan aja. Ya, lalu kemudian juga pastinya untuk spionnya, ini spionnya ya. Di sini ada lampu sen LED, pastinya ada kamera. Tadi sama seperti di depan ada kamera, di sini juga sudah disematkan dengan kamera. Yang pastinya di mobil ini sudah disematkan dengan kamera 360 ya, 360 kamera. Oke, lalu kemudian juga ya ini dia juga nggak overdone gitu ya. Biasanya kan kalau mau yang masuk kelas E-segmen tuh udah pakai chrome sana sini. Ini enggak, ini dibuat elegan aja, sleek aja sama seperti di depan tadi. Di samping sini juga sama sleeknya, kayak bener-bener futuristic banget, simple, nggak banyak garis-garis gitu ya. Cuman garis tegasnya tuh cuman di sini aja, di atas sini, simple aja ya. Dan pastinya di sini dia untuk window linernya liningnya dia warna hitam gitu ya, piano black finish. Lalu kemudian juga untuk handle-nya dia model flush seperti ini ya desainnya. Ya, tipikal mobil listrik kekinian lah ya, seperti ini kurang lebih. Dan yang kami juga suka nih, di pilar C-nya ini sudah diberikan ada jendela kecil juga. Jadi menambah kesan panjang dari mobil ini. Ini seperti ala-ala fastback gitu ya. Di sini kayak ada aksen-aksen, garis-garisnya gitu, stripes-nya di pilar C-nya. Oke, itu aja dari bagian sampingnya. Kami sih suka ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari BYD Han. Sama seperti di depan, di samping, di belakang sini menurut kami juga desain ini sama cakepnya. Dia kayak desainnya ngalir gitu ya. Dan gak banyak cincong gitu. Gue suka banget desain-desain mobil yang minimalis tapi tetap terlihat futuristik. Keren. Ya, BYD Han ini juga memberikan kesan itu.
Ya, lalu kemudian juga kita bicara soal lampunya nih, lampu belakangnya tail lights-nya. Ini ciri khas dari mobil-mobil BYD, kalau kalian perhatikan ada di BYD Dolphin. Dia untuk LED bar-nya, untuk lampu senja, misalkan kalian nyalain lampu senja, itu keren ya. Kalau di malam hari juga keren nih kayaknya. Kayak swirl-swirl kayak gini. Nice. Dia pastinya sudah full LED untuk lampu remnya. Begitu pula juga untuk lampu seinnya, dia kayak memanjang gitu ya. Sudah sequential, dan untuk lampu mundurnya juga sudah LED. Ya, di sini ada emblem Build Your Dreams. Ya, ini keren banget. Dan jujur, gue lebih prefer yang seperti ini. Jadi dia dijabarkan gitu, nggak cuma BYD aja, tapi Build Your Dreams. Ini sama seperti yang ada di BYD Dolphin. Tapi kalau Seal atau kan tulisannya BYD doang ya. Sedangkan kalau di China sebenarnya dia dieja seperti ini. Build Your Dreams. Eja ya, bukan Reza RFR, bukan. Ya, jujur gue lebih prefer yang kayak gini, jadi terkesan apa ya, keren aja sih, eksklusif gitu, beda dari yang lain. Kalau kalian gimana sih, Vitis? Kalian lebih suka yang BYD aja yang disingkat atau yang dijabarkan seperti ini? Nggak penting sih, tapi gimana menurut kalian? Oke, lanjut lagi. Di sini ada beberapa tulisan-tulisan emblem-emblem yang kalau menurut kalian gue paham, tapi jujur gue nggak paham. Ini maksudnya apa? Tapi ini kayak sepertinya all-wheel drive, karena memang kebetulan unit yang kami review kali ini adalah yang varian top of the line-nya. Dia dual electric motor dan juga berpenggerak, sistem penggerak all-wheel drive. Nice banget ya. Lalu kemudian juga di sini ada emblem EV dan ada lagi-lagi emblem aksara Han-nya di sini. Dan ini dia again BYD suka banget ya kasih kayak apa emblem angka 3,9S. Ini maksudnya adalah 3,9 seconds atau 3,9 detik. Wow, ternyata BYD Seal lebih cepat 0,1 detik ya daripada si BYD Han ini. Ini mungkin karena faktor bobot gitu ya, karena memang kan si BYD Han ini dia dimensinya lebih besar ya dibandingkan dengan Seal. Tapi 3,9 detik aja, ini udah luar biasa kencang. Udah nggak sabar gimana sensasi berkendara dari si BYD Han ini. Oke, lanjut lagi ke lower bumpernya. Ya, dia juga simple aja di sini ya. Di sini ada berapa nih? Ada 6 parking sensor, ada parking kamera di sini. Ya, lalu kemudian ada diffuser lagi di sini di bawah sini dan ada rear fog lamp. Bagus ya, di sini sama seperti di depan tadi. Di lower bumper bagian depan di belakang sini juga dia diberikan aksen-aksen piano black finish kayak gini. Ya, jadi senada gitu, desainnya kayak ngalir gitu. Oke, itu aja dari bagian belakangnya. Menurut kami sih keren ya. Overall desain eksterior dari BYD Han ini menurut kami keren. Gimana menurut kalian sih, Vitis? Leave komen di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya yuk. Oke, cara membukanya gimana? Ini mekanisme pembukaannya. Di sini ada tombol ya. Yes, dan pastinya dia sudah power tailgate ya, sudah secara elektris, jadi memudahkan kalian untuk menaruh barang ke bagasinya. Oke, so ini dia ruang bagasinya. Luas sih, cukup dalam gitu ya. Dan di sini juga masih ada colokan. Jadi kalau mau naruh golf bag kayaknya bisa. Karena memang BYD Han ini diperuntukkan untuk para expert gitu ya, eksekutif muda. Cukup luas bagasinya dan kami suka di sini diberikan mat gitu ya. Dia ada pattern-patternnya, nice. Dan di sebelah kanan sini, di sini ada subwoofer dari DIN Audio. Wah, ini kualitas suaranya pasti udah nggak perlu diraguin lagi karena kita udah pernah tes juga audionya, audio quality-nya di BYD Seal dan itu mantap banget, keren banget suaranya. Di sini juga pastinya sama kerennya. Oke, itu aja dari bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Yuk, tutup dulu. Sudah power tailgate. Nice. Oke, let's go. Sorry, kebiasaan setir kanan. Ini di China, jadi di setir kiri. Jadi kita ke arah kiri aja. Oke, sekarang kita sudah ada di interior dari si BYD Han. Ya, ini baris keduanya. Tapi sebelum kami lanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Oke, so ini dia baris kedua ya di bagian interiornya dari BYD Han. Wow, first impression gue ketika duduk pertama kali di sini, ini terasa cukup nyaman ya duduk di sini. Ini senderan kursinya juga dia sudah fix, sepertinya tidak bisa diapa-apain lagi, dia sudah fix ya kayak gini.
Nah, tapi ini udah enak, senderannya tuh pas gitu. Dan kenyamanan itu ditambah lagi dengan, wah ini bahkan yang menarik di sini di baris keduanya, di kursi baris keduanya, dia tuh modelnya bucket, semi-semi bucket seat gitu ya. Dia kayak sport gitu, sport seats gitu. Ya, di sini keren banget. Di sini bahannya untuk kursinya sendiri dia kombinasi di sini antara bahan suede ya, di sini warna hitam, ada jatan-jatan hijaunya, lalu kemudian juga ada bahan leathernya yang warna hijau. Ini hijau nih karena memang tadi yang seperti gue mention sebelumnya dia yang special edition nih kebetulan BYD Han yang kita review. Jadi di sini diberikan aksen-aksen warna hijaunya. Hijaunya juga nggak norak, bagus ya hijau tua kayak gitu, emerald green, keren. Ya di sini pastinya juga di kursinya di sini dikasih embossed, ada bordiran lambang aksara, logo aksara Han-nya. Lalu kemudian juga di sini perforated kayak gini ya, ada jatan-jatan aslinya, ada lining hijaunya juga di sini. Ya. Lalu kemudian juga di sini pastinya sudah disematkan dengan armrest. Dan di sini juga ada screen gitu ya. Ini kalian bisa mengatur AC-nya. Jadi kalian bisa mengatur suhunya, suhu AC-nya, climate control di sini. Terus kemudian modenya untuk AC di bagian penumpang di bagian belakang. Di sini kalian bisa atur, bahkan untuk entertainment juga bisa kalian atur di sini. Pencahayaan, lighting, ambient lighting juga bisa. Di sini juga untuk posisinya ya. Ini bisa kalian atur, kalian bisa mengatur recline, maju mundur posisi duduk penumpang bagian depan dari si control unitnya di sini. Keren ya. Lalu di sini juga kalian bisa untuk membuka ini panoramic roof-nya ya di sini. Ini gimana? Oh, oke. Okay. Oke, okay, panoramic sunroof. Dia sudah bisa ya, ini kali bahkan dia dalam percentage kayak gini. Bisa kalian atur, kalian mau bukanya berapa persen gitu. Keren. Kita buka aja ininya ya. Shades-nya aja, tapi jendelanya tetap ditutup, nggak apa-apa. Nice. Oke. Okay. Lalu kemudian di sini, sorry guys, ini dalam bahasa Mandarin ya, aksara-aksara Chinese gitu, jadi gue kurang paham. Tapi ini cukup lengkap sih untuk pengaturannya ya. Wow. Oke. Lalu kemudian juga pastinya di sini dia sudah diberikan 2 cup holder. Lalu ada armrest, tempat penyimpanan di sini kalian bisa menyimpan handphone atau dompet kalian. Dan seperti yang gue sudah sebutkan sebelumnya, di bagian bagasinya di sini ada ruang, ada pintu kemana saja. Pintu untuk mengakses si bagasinya dari sini. Oke, lalu kemudian kita bahas bahan door trimnya. Ya, ini bahan door trimnya top notch banget. Dia bahannya soft touch dan di sini ada lining warna hijaunya, stitching warna hijau. Ya di sini juga ada bahan-bahan, masih ada bahan-bahan plastik, dia seperti anyaman-anyaman gitu ya. Tapi plastik ini nggak main-main. Ini solid ya. Ya di sini diberikan bahan soft touch lagi dan ada speaker grill di sini din audio. Untuk handle pintunya ini keren. Dia kayak smoke apa ini? Chrome gitu ya. Bagus, solid banget. Dan pastinya di sini juga masih ada bahan-bahan soft touch. Ini bahannya bahkan suede ya. Di bagian sini ada stitching warna hijaunya, di sini juga ada aksen-aksen warna hijaunya gitu ya. Keren, bagus. Oh, ternyata ini juga untuk mengatur, di sini ada tuas untuk mengatur recline dari si kursinya. Wah, baik untuk penumpang di sisi bagian kiri maupun juga di bagian depan. Jadi bisa diatur lagi. Tapi tadi udah yang paling rebah sih. Dan ini cukup nyaman, enak. Oke. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia itu reviewnya duduk di baris kedua tuh biasa di samping kanan belakang gitu ya. Nah kali ini kita di belakang kiri karena memang dia pengemudinya itu lingkar kemudinya itu di kiri ya, left hand drive gitu. Jadi ya ini posisi mengemudi gue. Tinggi gue sayangnya bukan 177 cm, tinggi gue hanya 172 cm. Tapi di sini masih bisa mendapatkan ruang legroom yang luas banget, luar biasa. Ini mau ada berapa nih? 15 jari kali hampir ya. Lalu kemudian juga untuk footroomnya ini oke, agak terbatas ya, di sini ada yang menghalangi. Tapi masih oke, mumpuni. Dan untuk headroomnya juga masih oke, walaupun dia desainnya tuh kayak ala-ala fastback gitu ya, sloping roofline, tapi masih oke untuk tinggi gue yang 172 cm ya. Oke banget di sini. Dan lalu sisanya ya di sini ada tempat penyimpanan bagus ya. Dan ini untungnya ada colokan seperti ini, jadi meningkatkan legroom di sini. Di sini bahannya ini semi bucket seat gitu ya untuk driver dan juga untuk penumpang depan. Jadi keren banget dilihat dari belakang juga. Di sini ada aksen-aksen
piano black finish-nya, ada aksara Han-nya lagi di sini warna hijau. Lalu kemudian di sini ada kisi-kisi AC 2 dan kalian bisa atur di sini climate control-nya, mulai dari fan-nya. Di sini dual zone climate control loh di belakang sini. Nice. Lalu di bawah ada tempat di sini ada colokan rumah karena memang mobil ini sudah disematkan dengan fitur V2L atau vehicle to load ya, atau vehicle to everything. Anything bisa, jadi kalian bisa ngecas apapun itu. Kalian mau masak nasi bisa, mau nyatok rambut juga bisa. Bisa semua di sini ya. Oke. Lalu kemudian ya di sini masih ada sedikit tunnel since ini adalah yang varian all wheel drive-nya, tapi tunnelnya nggak lebay. Ini masih bagus dan di sini juga masih ada tuas untuk mengatur kursi penumpang baris pertama di depan. Ini maju mundur recline. Karena biasanya bos duduknya di sebelah sini ya, di belakang. Nah, ini kalau di China bosnya duduk di sebelah kanan belakang. Tapi kalau di Indonesia dan beberapa negara lainnya itu di sebelah kiri biasanya. Oke, itu aja. Dan sisanya ya ini lampunya, untuk lampu kabinnya dia sudah capacitive touch gitu ya, dan dia sudah full LED, bagus, terkesan mewah. Di sini roofnya warna hitam, keren, dan pasti ada panoramic sunroof yang menambah kesan spacious lagi dari mobil ini. Oke, itu aja overall impresi duduk di baris kedua dari BYD Han. Cukup nyaman, enak. Ini juga terasa sporty gitu ya, karena ala-ala bucket seat gitu ya, semi-semi bucket seat. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian driver seat. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di driver seat dari BYD Han. Wow, ini first impression gue ketika duduk di sini, feel sporty-nya dapet banget. Karena memang ini kursinya sudah, dia semi-semi bucket seat kayak gini ya. Jadi aura sporty-nya kerasa banget. Ini enak juga ya, walaupun dia semi-semi bucket seat, tapi tetap cushionnya enak. Side supportnya juga oke di sini ya, bisa mencengkeram badan kita dengan baik. Nanti kita coba pas lagi berkendara ya, gimana sensasi berkendaranya. Oke, so ini dia layout dashboardnya. Memang ya mobil-mobil BYD, tidak terkecuali di BYD Han ini memang mirip-mirip ya secara desain dashboardnya. Layoutnya tuh mirip-mirip. Di sini ada instrument cluster, terus di sini ada head unit yang ukurannya besar banget di 15,6 inch. Ini sama seperti yang ada di Seal. Ya, ini mirip banget. Dia UI-nya mirip dan di sini juga sama seperti di Seal, dia bisa di rotate screen-nya. Ya, kalian bisa diakses untuk rotate screen-nya. Kalian mau orientasinya mau mau vertikal atau horizontal bisa ya melalui tombol di sini dan juga bisa diakses di sini. Keren. Oke. Nah, ini dia head unitnya. Ya, dia sama seperti yang ada di Seal ya. UI-nya sama, dia kayak gini ya. Iya agak cartoonish sih, ini kita agak kurang favorable, cuman nggak apa-apa. Tapi informasi yang ditambahkan juga lengkap ya. Sorry, ini juga bahasanya dalam bahasa Mandarin semua. Oke, xie nih. Oke, di sini dalam bahasa Mandarin semua ya. Tapi di sini kalian bisa mengatur semua vehicle settings ya, mulai dari sistem keselamatan aktifnya, bahkan nih namanya D-Pilot ya, sistem keselamatan aktifnya si BYD. T-Pilot ya. Wah, keren. Di sini kalian juga bisa memantau energy flow-nya, juga bisa kalian lihat dari sini semua. Ini apa ini? Ini bahasanya Mandarin semua ya. Oke, tapi pokoknya intinya lengkap. Kalian bisa mengatur semua di sini, mulai dari pengontrolan AC juga bisa, dual zone auto climate control. Kalian bisa atur semua di sini. Entertainment-nya juga sudah lengkap. Dia sudah support wireless, Apple CarPlay dan juga Android Auto. Nice. Oke, kita set lagi ya di sini. Oke, bagaimana untuk pengaturan ini ya? Kursinya dia sudah full electric ya di sini di bagian driver, di sisi driver, dan dia juga sudah ada 2 memory seat. Dan juga pastinya di penumpang, dia juga sudah elektrik ya di sini. Dan pengaturannya juga cukup lengkap. Dia bisa recline, bisa maju mundur, bisa height adjuster juga. Begitu pula juga untuk setirnya. Setirnya juga sudah bisa diatur secara elektrik. Dia bisa secara tilt dan teleskopik ya, melalui tuas yang ada di sebelah kiri ini. Oh, ini agak canggung ya, ini di setir kiri. Wow, jarang-jarang nih bawa mobil yang left hand drive kayak gini. Tapi menarik. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Oke, lalu sisanya ya di sini kita bicara soal instrument clusternya. Ya, instrument clusternya dia juga sudah cukup besar ukurannya. Dia sudah full digital di sini. Ya, informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap, nice. Resolusinya juga cukup baik. Ya, di sini. Lalu kemudian juga bagaimana dengan material kabinnya?
Nah, ini sama seperti dengan BYD Seal juga ya, yang pernah Eja review sebelumnya. Ini juga top notch banget. Material kabinnya ini sudah full soft touch semua di sini. Di sini ada stitching warna hijau, ada bahan-bahan sweatnya di sini. Dan yang kami juga suka adalah ini nih desain dari air vent atau kisi-kisi AC-nya. Futuristic banget, dibalut dengan ada chrome-chrome liningnya. Di sini juga ada sama seperti di door trim tadi ya di belakang. Di sini juga seperti ada aksen-aksen anyaman gitu yang warna hijau-hijau kayak gini. Ya, sekali lagi ya, gue disclaim lagi sekali lagi kalau warna hijau ini sebenarnya emang khusus karena ini merupakan special edition. Katanya sih limited juga ya, warna green kayak gini. Nice. Harganya juga lebih mahal pastinya. Oke, dan bahan yang bagus itu juga berlanjut ke door trimnya. Dia sudah soft touch, ada stitching juga warna hijau asli. Bagus ya, warna hijau gitu asli stitchingnya. Terus juga ada panel-panel anyamannya juga berlanjut ke sini. Ini kayak bener-bener ngalir juga. Sama seperti di desain eksteriornya, di interiornya juga kayak desainnya itu kayak ngalir gitu. Bagus. Ini kayak, sporty banget ya. Wah, bahan-bahannya juga top notch sama seperti di belakang tadi ya untuk door trimnya. Untuk di konsol tengahnya, di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya. Di sini ada 2 cup holder, ada tempat penyimpanan tertutup, ada 1 USB-A dan juga 1 USB-C port. Nice. Di sini untuk gear levernya, gear shifternya nih desainnya juga sangat futuristic banget kayak gini. Ini semuanya dalam bahasa Mandarin ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang gue paham di sini dia ada parking sensor dan kalian juga bisa mengatur ini untuk ini ya nih. Oh, oke. Di sini bisa kamera 360-nya kalian bisa akses juga di sini. Ada auto hold, electronic parking brake pastinya, traction control dan ada driving mode-nya di sini. Ya, di sini ada tuas driving mode yang bisa kalian pilih dari eco, normal dan sport. Ya, ini tapi sayangnya di instrumen cluster ini nggak berubah gitu ya. Ini cuman kayak ada merah-merah doang. Iya sayangnya dia nggak berubah gitu animasinya kayak jadi merah, jadi feel sportnya lebih dapat lagi. Oke, lalu kemudian juga pastinya di sini sudah disematkan dengan wireless charger, nice. Dan ada tempat penyimpanan yang mekanisme pembukaannya bagus ya, kami suka. Di sini ada tempat penyimpanan, bagus ada 2 USB A port di dalam sini, ada 12 volt socket dan ada untuk micro SD slot. Oke. Nice, di sini juga enak ya, bahannya dia sweat gitu ya. Feel sporty ini dapat banget sih. Wah, ini bahkan lebih sporty. Kalau kalian udah pernah duduk di BYD Seal, ini terasa lebih sporty lagi. Oke, lalu sisanya di sini, ada kamera ya di sini. Kami juga belum kurang paham di sini fungsinya untuk apa. Tapi keren ini kayak untuk mendeteksi adanya sensor atau ada penumpang gitu atau barang di belakang mungkin ya. Di sini ada spion tengah. Ya, di sini sudah auto dimming pastinya untuk lampu kabinnya sama seperti di belakang tadi dia sudah auto dimming, sudah full LED. Di sini ada pengaturan untuk membuka panoramic sunroofnya dan di sini ada tempat kacamata. Nice. 很好很好我很好谢谢你 ngerti nggak dia? Oke, di sini ada vanity mirror bagus. Wah, ini ada kaca, ada lampunya nih, lampu-lampu kayak di makeup artist gitu ya. Ini pasti kaum wanita nih suka nih. Oke. So itu aja dari bagian interiornya. Oh ya, satu lagi dan pastinya dia sudah disematkan dengan audio system, premium sound system dari DIN Audio. Ini kayaknya dari Denmark kalau nggak salah ya, DIN Audio ini, dan pastinya kualitas suaranya nggak perlu diraguin lagi. Oke. Itu aja dan oh ya untuk lingkar kemudinya dia juga dia pakai two spoke aja, di sini flat bottom. Nice. Di sini sebelah kiri untuk pengaturan T-pilotnya tadi, D-pilotnya, sistem keselamatan aktifnya, alias ADAS-nya bisa kalian atur di sini. Ada adaptive cruise control untuk pengaturan jaraknya, bisa kalian atur semua di sini ya. Di sini lane keeping assist-nya juga bisa kalian atur di sini. Dan di sebelah kanan untuk mengatur entertainment dan juga telepon. Sisanya di sini ada tempat penyimpanan glove box ya, yang sudah soft close, soft opening, bagus. Ada cup holder masing-masing di sisi bagian penumpang bagian kanan dan juga driver di sisi kiri. Lalu sisanya ada tempat penyimpanan terbuka. Oke sih, nice. Oke, so langsung aja kita bahas mengenai spesifikasi baterai dan juga motor listriknya. Let's go. Nah, bagaimana dengan kapasitas baterai dan juga
spesifikasi dari motor listriknya. Nah, untuk BYD Han ini yang khususnya untuk yang tipe tertingginya ini adalah tipe yang high performance, dia all wheel drive dual electric motor. Ya, dia kapasitas baterainya itu di 85,4 kWh. Ya, luar biasa, cukup besar dan dia menggunakan jenis baterai dari BYD yaitu BYD Blade Battery. Jadi satu LFP ya, jadi dia bukan NMC. Dan untuk tenaganya sendiri, ya, motor listriknya tadi dia dual motor listrik, sistem penggerak all wheel drive, dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 510 horsepower dan torsinya ini luar biasa di 700 Newton meter. Nah, untuk waktu pengecasannya gimana? Dia inputnya itu bisa sampai untuk yang DC fast charging itu bisa sampai 150 kilowatt. Sedangkan untuk yang AC dia di 7 kW saja dibatasi. Dan untuk lama pengecasannya dari 10 sampai 80% itu hanya dalam waktu 48 menit saja ya. Cukup kencang. Oke, itu aja untuk metode pengecasannya. Sekarang kita langsung rasakan gimana sensasi berkendara dari BYD Han ini. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berkendara dengan BYD Han. Nah, kebetulan BYD Han yang kita tes kali ini dia adalah yang top of the line-nya. Dia memiliki dual electric motor, all wheel drive ya. Luar biasa banget secara performa pastinya ya. Tapi pertama-tama kita rasakan dulu nih gimana impresi berkendaranya dan first impression kami ketika mengendarai mobil ini. Yes. Ya, layaknya sebuah mobil listrik, dia pastinya instant torque, tenaganya ini instan banget ketika kita kick down kayak gini ya. Sampai wheel spin loh. Luar biasa ya. Oke. Dan untuk handlingnya sendiri, iya, ini bobot setirnya jujur aja nih dia agak berat, tapi ya pas aja sih. Dan kami juga suka handlingnya ini ketika kita bermanuver seperti ini. Nah, setirnya cukup direct ya, handlingnya cukup sharp juga ketika kita bermanuver. Coba kita misalnya belok kayak gini ya. Maaf penumpang, wah ada bos di belakang nih, Adit dari Auto Driver. Oke, coba kita agak belok-belok ya, manuver. Oke, cukup direct setirnya, lumayan fun ya mobil ini. Oke, lalu kemudian juga bicara soal bandingan suspensinya. Nah, ini dia, bantuan suspensinya ini ya bisa dibilang dia mirip-mirip lah seperti yang ada di BYD Seal ya, yang udah pernah di-review sama Ija sebelumnya. Dia cukup refine, enak bandingannya. Dia yang empuk banget enggak, keras banget juga enggak gitu. Jadi pas aja. Jadi kalau kita misalkan bermanuver lagi nih, iya, gejala body roll masih ada tapi sedikit ya, masih bisa terkontrol, enak. Lagi ya. Oke, nah bagaimana dengan visibilitas dari mobil ini? Pandangan ke depan, ke samping kanan kiri, lalu kemudian juga ke belakang. Ini masih baik, cukup baik untuk pandangannya, visibilitasnya, dan untuk kekedapan kabinnya sendiri, yes. Ini juaranya mobil BYD juga, dia hening ya. Road noise-nya juga bisa diredam dengan sangat baik. Begitu pula juga untuk suara-suara angin ya dari kanan, kiri, ya dari depan gitu masih oke. Mobil ini bisa meredam suara-suara dari luar dengan baik. Oh ya, BYD Han ini juga sudah disematkan dengan fitur keselamatan aktif yang cukup lengkap ya, yang BYD sebut sebagai T-Pilot ya. T-Pilot ya, itu adalah sistem keselamatan aktif yang ada di BYD Han ini dan cukup lengkap. Sebut saja dia sudah ada forward collision mitigation braking system, rear cross traffic alert, lalu kemudian ada blind spot monitoring, dan yang kami suka adalah dia sudah disematkan dengan cruise control, tapi cruise control ini sudah adaptive cruise control, jadi dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depan kalian. Ya, kalian bisa set di barnya, kalian mau jaraknya berapa dari kendaraan di depan kalian, dan pasti juga mobil ini juga sudah disematkan dengan fitur lane keeping assist, jadi menjaga mobil ini tetap pada lajur yang semestinya. Jadi dia akan membaca, sensornya itu membaca markanya gitu. Jadi mobilnya tetap berada pada jalurnya. Nice banget ya, sudah cukup lengkap fitur keselamatan aktifnya. Lalu juga dia juga pasti sudah disematkan dengan kamera 360 ya. Jadi menambah kenyamanan lagi dalam berkendara apalagi ketika kalian sedang parkir gitu. Fiturnya udah lengkap banget nih mobil. So, tadi kita udah nyobain gimana sensasi berkendaranya, fiturnya juga sudah lengkap.
lalu kemudian juga handlingnya, suspensinya. Sekarang jadi penasaran, berapa figur akselerasi dari BYD Han ini dari 0 sampai 100 km per jam itu berapa sih bisa ditutaskan oleh mobil ini? Yuk, langsung aja kita tes. Let's go. Oke, so langsung aja kita tes berapa figur akselerasi dari BYD Han ini dari 0 sampai 100 km per jam itu mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, langsung aja kita masuk ke Sport Mode. Yes, dan kita langsung set ini ya, tampilannya dia bisa ini nih, bisa timer. Wah, oke, kita okein dulu. Matikan AC dulu ya. Oke. Langsung aja. 3, 2, 1. Go. Oke. Oke. Wow. Yes. Benar. Dapat 100 dit. Wah, luar biasa. Tadi pengeremannya juga mantep banget ya brakingnya. Oke. Menurut pencatatan timer yang ada di instrumen cluster, dia benar sesuai dengan klaimnya BYD dari 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini mampu menuntaskannya hanya dalam waktu 3,9 detik saja. Luar biasa kencang. Tadi Adit sampai terlepas Adit. sorry Pak. Wah, luar biasa banget tadi force ini ya pas kita kick down. Ya, performa dari mobil ini luar biasa banget. Instant torsi 700 Nm ya, luar biasa banget. Mobil ini benar-benar fun to drive. Oke, jadi bisa disimpulkan CVT review BYD Han. Wah, kita udah bahas tadi dari desainnya cakep, lalu kemudian fitur-fiturnya lengkap, dan impresi berkendaranya yang luar biasa. Apalagi juga performanya, tadi kita udah tes akselerasinya sesuai dengan klaim BYD, benar-benar dari 0 sampai 100 itu di 3,9 detik saja. Luar biasa mobil ini. Di China, dan sayangnya BYD Han ini ya dia baru dijual di China aja untuk saat ini ya, untuk Dynasty Series, salah satunya ini BYD Han. Dan untuk tipe yang tertinggi ini yang kami tes, itu dia tipenya all-wheel drive ya, high performance, dan dia dual electric motor. Dia dibanderol itu di kisaran 295.000 yuan, Chinese yuan ya. Itu kalau kita convert ke rupiah, itu di kisaran sekitar 610 jutaan rupiah. Tapi itu untuk khusus market China ya. Kalau masuk Indonesia bisa-bisa harganya pastinya sih di atas seal ya harusnya. Ya, tapi dengan harga segitu ya, kalau misalkan benar-benar 600 jutaan kalau masuk Indonesia, ini mobil ini benar-benar luar biasa banget. Ini OP banget mobil ini. Oke. So sekian aja review dari kami. First impression terhadap BYD Han ini. So, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ kalian bisa melihat keseruan kita ya tentang syuting seperti ini, dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang membaca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik nih untuk meminang bukan BYD Han ya, BYD Seal, atau Tri, atau Dolphin ya yang sudah diperkenalkan di Indonesia, sudah dijual resmi di Indonesia, kalian juga bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.